teman-teman semua, apa kabar? Saya berharap teman-teman semua baik-baik saja. Jangan putus asa, tetap semangat, dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan, karena pada saat ini kita masih berada dalam masa pandemi. Perkenalkan, saya Maria Florida Dairotaso dari kelompok 5. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih penerapan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Apakah Pancasila sudah menjadi pedoman di lingkungan? Mari kita coba buktikan dan saksikan video berikut ini. Apakah benar sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, itu masih diterapkan di Indonesia? Apakah sudah luntur? Kalau belum, apa coba buktinya? Ketuhanan yang Maha Esa, apakah sila pertama dari Pancasila ini masih diterapkan dalam masyarakat Indonesia? Menurut saya, iya, dan memang harus diterapkan. Karena apa? Karena Pancasila sendiri adalah pandangan hidup bernegara dan berbangsa untuk masyarakat Indonesia. Untuk masyarakat Indonesia sendiri, masih banyak kok yang menerapkan sila pertama dari Pancasila ini. Apa saja sih contohnya? Yang pertama, taat dalam beragama. Dalam bukti nyata, masih banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk melaksanakan ibadahnya. Kita bisa lihat di lingkungan sekitar kita sendiri. Masih banyak masyarakat yang saling berbondong-bondong untuk beribadah. Kemudian yang kedua, kebebasan dalam beragama. Dengan bukti nyata dalam satu negara pun ada alim ulama sampai pendeta yang harus hidup rukun dan memang hidup rukun dan tidak saling mencela. Kemudian yang ketiga, saling menghormati dan toleransi untuk para pemeluk agama. Dalam artian kita tidak boleh memaksakan kehendak seseorang untuk masuk ke agama tertentu. Kita tidak boleh memaksakan seorang untuk memahami apa yang kita pahami dalam agama. Jadi, apakah sila pertama Pancasila masih diterapkan? Menurut saya iya, dan memang harus diterapkan untuk kehidupan yang baik dan sejahtera. Baik, berdasarkan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, apakah di Indonesia ini setiap individu berhak mendapatkan perlindungan hukum atau sudah terjamin dalam perlindungan hukum? Baik, untuk sila yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, yang dimana beradab itu sendiri yang dimaksudkan Tuhan sudah menciptakan manusia dengan derajat yang setinggi-tingginya, yang dimana kita sebagai manusia harus saling menghormati dan menghargai antar manusia atau antar makhluknya tanpa melihat suku, budaya, ras dan agama ataupun status masyarakat itu sendiri. Untuk contohnya yaitu kita harus saling menghargai pendapat dalam mengambil keputusan dalam bermasyarakat. Pada sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia, bagaimana sih sikap kita terhadap media hoax yang memecah bangsa? Akhir-akhir ini di dunia maya banyak dimunculkan oleh informasi dan juga berita yang palsu atau biasa kita sebut dengan istilah hoax oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Hoax sendiri adalah istilah yang menggambarkan suatu tindakan bohong, fitnah, dan juga aktivitas menipu, yang tentu saja hal tersebut bertentangan dengan sila ketiga dari Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan adanya hoax akan berdampak yang luar biasa, baik berupa dampak sosial, ekonomi, lalu politik, keamanan, dan yang lebih besar bisa mengancam keutuhan negara ini. Karena berita hoax dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat, karena dapat menyesatkan persepsi manusia dengan memberi informasi palsu sebagai kebenaran. Akibat dari hoax sendiri dapat mempengaruhi seseorang untuk membenci suatu kelompok tertentu karena berita yang disebarkan tersebut yang kurang pasti kebenarannya, dan dapat mengancam keutuhan bangsa dan juga negara Indonesia ini, dapat mengancam persatuan Indonesia. Bagaimana contoh perwujudan sila keempat pada lingkungan kampus atau perkuliahan?
Contoh nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah nilai kerakyatan. Nilai ini terdapat dalam sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh penerapan sila keempat Pancasila di lingkungan kampus yang pertama yaitu mau mendengarkan pendapat teman atau dosen. Yang kedua, tidak memaksa orang lain untuk mengikuti pendapat, sikap atau tindakan kita. Yang ketiga, mengambil keputusan lewat musyawarah. Yang keempat, menghormati hak orang lain dalam memberikan pendapat. Dan yang terakhir, melakukan hal yang telah diputuskan lewat musyawarah dengan baik. Jadi, apa tujuan penerapan sila kelima Pancasila di Indonesia? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengamalan Pancasila sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Untuk bunyi dari sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengambil contoh yang mudah saja. Misal, saya sebagai ketua kelas dan memimpin jalannya musyawarah yang ada di kelas untuk menyelesaikan suatu masalah. Lalu saya tidak membolehkan teman saya yang mendapat ranking di bawah untuk berpendapat. Nah, itu tidak boleh. Kita harus adil untuk membebaskan siapa saja yang ingin berpendapat. Karena apa? Karena pada pasal 28 juga sudah disebutkan bahwa kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan isi pikiran secara lisan maupun tulisan. Ya, dengan melihat video tanya jawab yang telah disampaikan oleh teman-teman tadi, kita dapat menyimpulkan bahwa sebetulnya Pancasila sangat melekat dalam diri masyarakat Indonesia. Buktinya, banyak oknum-oknum yang membuat konten atau apapun yang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya itu semua, masyarakat Indonesia malah semakin erat antar sesama. Mungkin ada beberapa oknum yang memang ingin memecah belah bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita sebagai generasi muda harus siap menjaga negara ini demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih.